Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda saat ini berada, semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman tentunya kepada kita pada hari ini. Dan tidak lupa saya ingatkan dan menyapa kepada seluruh anak-anak santriku Darul Fadilah dimanapun anda saat ini berada. Ada 3 perkara yang ingin saya ingatkan kepada kalian-kalian, terutama para penuntut ilmu dan khususnya kepada seluruh santri-santri Darul Fadilah. Apabila berpegang dan mampu mengatasi 3 perkara ini, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang akan beruntung dan sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita harus mengatasi yang namanya syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Syaitan adalah musuh yang nyata bagi setiap manusia. Maka tidak ada cara lain untuk mengatasi dan mengalahkan syaitan kecuali hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dan diceritakan oleh Syekh Ali Al-Buni di dalam Tafsir Al-Azhar. Beliau katakan bahwasanya dulu ada seorang syekh memiliki seorang santri yang lama sedang menuntut ilmu. Ketika santri ini ingin kembali dan dia sowan kepada gurunya, maka guru tersebut bertanya kepada santri tersebut, "Maukah kamu saya berikan satu faedah ilmu yang mana hal ini lebih bermanfaat daripada lama kamu menuntut ini selama 25 tahun kamu mondok?" Maka spontanitas santri itu menjawab, "Tentu wahai guru, saya sangat memerlukan faedah tersebut. Namun," kata guru, "sebelum saya memberikan perkara tersebut, saya tanya terlebih dahulu, kira-kira di tempat kamu itu ada setan apa tidak?" Maka si santri tersebut menjawab, "Tentu ada wahai guru." "Bagaimana cara kamu mengatasi ketika setan itu ada?" "Maka saya akan mengusirnya. Kalau dia datang lagi, saya akan usir lagi. Kalau setannya datang lagi, saya usir lagi." Waduh, sungguh kasihan hidup dan waktumu hanya dihabiskan dan dipermainkan oleh setan. "Saya akan berikan satu perumpamaan," kata gurunya kepada santri tersebut. "Kalau kamu ingin pergi ke suatu tempat, ke pasar misalnya, melewati satu jalan dan tidak ada alternatif jalan yang lain, tiba-tiba di pertengahan jalan tersebut kamu menemukan seekor anjing dan anjing tersebut menghalangi kamu, apa yang akan kamu perbuat? Tentunya kalau kamu ingin mengusirnya, maka si anjing tersebut akan menggonggong dan akan menerkam kamu. Begitu sebaliknya, ketika kamu mengusir, maka berlanjut lagi perkara itu. Orang yang cerdas tentunya dia tidak akan menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main dan menghalau anjing tersebut. Maka dia akan mengambil inisiatif bijak. Dia akan panggil yang punya anjing. Maka si yang punya tersebut akan memerintahkan anjingnya untuk masuk ke dalam rumah. Begitu juga setan. Kita sebagai makhluk yang dhaif tentunya tidak akan mungkin punya kemampuan untuk mengalahkan setan. Kenapa? Karena innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawunahum. Setan mampu melihat kita dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Maka tidak ada cara lain untuk mengatasi setan kecuali hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua yang perlu kita atasi adalah nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini tabiatnya adalah suka mengajak untuk kepada keburukan. Namun tidak ada cara lain untuk mengatasi nafsu kecuali hanya tirakat riyadhah. Maka seorang santri wajib untuk riyadhah, untuk tirakat. Karena nafsu-nafsu yang sekiranya untuk mengajak ke keburukan itu bisa diarahkan menjadi nafsu yang mardiyah, nafsu mutmainnah, ketika seseorang tersebut mampu mengendalikan hawa nafsu dengan riyadhah dan tirakat.
Yang ketiga yang harus diatasi oleh seorang santri adalah waktu. Qalilun ma'al ilmi kasirun wa kasirun ma'al jahli qalilun. Tidak ada yang bisa mengatasi waktu, mengalahkan waktu, kecuali hanya dengan metode yang tepat. Sedikit waktu, tetapi metodenya tepat, maka hasilnya banyak. Tapi banyak waktu, metodenya yang salah, maka hasilnya akan sedikit. Maka para pantolabul ilm, para pencari-pencari ilmu, penuntut-penuntut ilmu, yang tahu tentang bagaimana cara kamu mengalahkan waktu, metode diri itu yang terpenting. Manajemen diri itu yang terpenting. Maka buatlah manajemen, buatlah metode yang pas dengan dirinya kita. Maka berapa banyak santri-santri, para pencari ilmu menghabiskan waktunya, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu faktornya adalah tidak mampu mengatasi bagaimana cara mengalahkan dan mengatasi adanya waktu. Maka cara yang paling efektif adalah dengan metode. Qalilun ma'al ilmi kasirun wa kasirun ma'al jahli qalilun. Sedikit waktu tapi metodenya tepat, maka hasilnya banyak. Tapi banyak waktu, metodenya salah, maka akan sedikit yang dihasilkan. Semoga 3 perkara ini bisa diamalkan dan bisa menjadi satu semangat motivasi bagi santri-santri yang saat ini sedang menikmati masa liburan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.